That's my point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yesi Oktaviani Eka Putri, mahasiswi S1 Prodi PGSD Universitas Pahlawan Tuan Kota Busai. Jadi, dalam video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi kan dengan kata manusia? Ya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal dan pikiran serta mampu menentukan perbuatan dalam bersikap dan bertingkah laku. Secara sederhana, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi. Menurut Paula Jesse dan Janet, manusia adalah makhluk terbuka, bebas memilih makna dalam situasi, mengemban tanggung jawab atas keputusan yang hidup secara kontinu, serta turut menyusun pola berhubungannya dan unggul multidimensi dengan berbagai kemungkinan. Lalu, apa itu manusia sebagai makhluk individu? Individu berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in salah satu pengertiannya yaitu tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, undivided atau individu maknanya adalah tidak terbagi. Manusia sebagai makhluk individu memiliki beberapa unsur, seperti unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur jiwa dan raga. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu apabila unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotipnya. Faktor genotip adalah faktor keturunan yang dibawa dari orang tuanya, sedangkan faktor fenotip adalah faktor yang diperoleh dari lingkungan sekitar tempat ia tinggal. Setiap manusia individu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, tidak ada manusia yang sama persis. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan 4 hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohaninya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Dimulai sejak lahir, menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Selain itu, juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu yang pertama,
manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang apabila ia hidup di tengah-tengah manusia. Faktor-faktor lain yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat antara lain, yang pertama, adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunannya. Yang kedua, adanya kenyataan bahwa manusia adalah serba tidak bisa atau sebagai makhluk lemah. Yang ketiga, karena terjadinya kebiasaan pada tiap-tiap diri manusia. Yang keempat, adanya kesamaan keturunan, kesamaan teritorial, nasib, keyakinan, cita-cita, dan kebudayaan. Sebagai makhluk sosial, manusia harus patuh terhadap norma-norma sosial yang tumbuh di dalam masyarakat. Antara lain, yang pertama adalah norma agama atau religi, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan untuk umatnya. Yang kedua adalah norma kesusilaan atau moral, yaitu yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Yang keempat adalah norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksa. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki beberapa implikasi, yaitu yang pertama, kesadaran dan ketidakberdayaannya bila manusia seorang diri. Yang kedua, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, penghargaan akan hak-hak orang lain. Yang keempat, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran seperti melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, membentuk kelompok-kelompok sosial, dan menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompok. Baiklah teman-teman semua, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan dapat kalian ambil yang baik dari materi yang saya sampaikan. Baiklah, saya akhiri video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.